Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Shalom. Suatu kebahagiaan, sukacita bagi kita semua untuk dapat berkumpul kembali dalam ibadah Minggu pagi bersama-sama dengan Successful Emmanuel Ministry. Kami percaya bahwa oleh karena anugerah Tuhanlah kita dapat beribadah pada pagi hari ini. Dia yang memberikan kesehatan, kekuatan, kesegaran bagi kita sewaktu kita bangun di pagi hari untuk memuji menyembah Tuhan. Untuk itu biar hari ini setiap hati, jiwa, kekuatan, akal budi tertuju kepadanya yang layak menerima segala pujian dan hormat. Mari kita serahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, pagi yang indah, pagi yang luar biasa. Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesegaran bagi kami. Untuk kami datang beribadah kepadamu, memuji, meninggikan, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih hari ini seluruh keberadaan kami tertuju kepadamu. Seluruh keberadaan kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Untuk itu Bapa, dimanapun kami beribadah, baik kami yang ada di tempat ini maupun anak-anakmu yang ada di rumah, mereka yang sedang berkendara atau dimanapun sedang beribadah. Bapa, kami percaya kami ada untuk memuliakan Engkau. Waktu kami beribadah Bapa, biar Kau menyuci kuduskan setiap kami, melayakkan kami untuk menghampiri tahta kasih karunia-Mu, untuk mengagungkan, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dan semua peralatan yang dipakai sewaktu kami beribadah online pagi hari ini. Gadget kami, tablet kami, laptop kami maupun semua yang ada di studio, semua yang kami pakai untuk beribadah, semuanya berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya hadirat-Mu yang mulia ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Kami ingin mengagungkan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama siap beribadah katakan amin. Dia baik. We celebrate His goodness. Kita merayakan kebaikannya yang ada di tengah-tengah kita dan berjalan dalam kehidupan kita. Oh, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Katakan, oh, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau ajaib di tengah-tengah kami. Dan kami ingin mendeklarasikan betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mari semua mengangkat tangan, katakan lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Come on. Hosana, ku memuji
Hosana bagimu, Sang Raja di atas segala raja yang layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau yang bertahta dan Engkau yang mengatasi segala sesuatu. Tidak ada dalam kehidupan kami yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami. Engkau Immanuel. Di setiap musim kehidupan kami Engkau ada bersama dengan kami. Tak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Untuk itu biar kami semua memuji Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu. Terima kasih. Kami memuji Engkau. Karya-Mu mulia. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kau luar biasa. Haleluya. Oh Yesus, nama-Mu Tuhan. Oh terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama katakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama katakan, oh bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Berkenan-Mu ya
besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan lagi, Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih Kau selalu bertindak membela kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau yang bertindak, Kau yang berperang bagi kami, pembela kami yang setia, tak pernah tinggalkan, tak pernah membiarkan. Kau setia, Kau setia, Yesus Kau setia. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kasih-Mu dinyatakan Tuhan dalam perjalanan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami deklarasikan Mazmur 91 atas hidup kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini iman kami Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Berkata-katalah Tuhan di minggu yang cerah ini Tuhan, di mana anak-anak-Mu sudah menanti-nantikan suara-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah siap untuk kepakai sebagai saluran berkat-Mu Bapa. Karena percaya setiap perkataan ini mengandung kuasa. Biar kami hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Berkata-katalah Tuhan, karena hamba siap mendengarnya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami sudah mengucap syukur. Yang siap diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Bagi saudara yang di rumah, yang melalui Facebook atau Instagram, yang ada di perjalanan, mungkin saat ini Anda sedang di rumah sakit. Apabila Anda berkesempatan untuk mendengar khotbah hari ini, biarlah kiranya tema khotbah hari ini membuat Anda sadar, membuat Anda mengerti, membuat Anda diberkati, membuat Anda dapat sembuh, membuat Anda semakin naik bukan turun, dan Anda akan menjadi kepala bukan ekor. Biarlah hari ini saya kasih tema judul dengan hiduplah di dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Orang benar pasti tidak berbuat salah. Orang benar pasti mengasihi istrinya. Orang benar pasti tidak selingkuh. Orang benar pasti tidak berdusta. Orang benar pasti selalu takut akan Tuhan. Itu namanya kebenaran. Jangan takut hidup benar. Sebab kebenaran sampai kapanpun takkan pernah bisa dikalahkan. Yang setuju katakan amin. Jangan pernah takut hidup benar. Sebab kebenaran sampai kapanpun takkan pernah bisa dikalahkan. Orang yang kalah orang yang tidak benar. Rumah tangga yang kacau pasti tidak benar. Karena tidak mungkin Tuhan tidak membela orang yang benar. Oleh karena itu mari kita buka Matius 13 ayat 43. Ayat panduan di sana. Matius 13 ayat 43. Nanti siapkan Matius 5 ayat 37. Supaya langsung diklik ya nanti ya. Matius 13 ayat 43, demikian firman Tuhan. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Saudara, saya waktu saat membaca ini merasa tersindir
Aku punya telinga, kau suruh mendengar. Ya pasti aku dengar lah. Nah tapi perkataannya beda. Siapa bertelinga hendaklah mendengar. Berarti kalau kau punya telinga, dengarlah. Ini nasihat dari Tuhan. Karena orang yang benar pasti dibela. Orang yang benar pasti hidupnya bahagia. Orang yang benar pasti disuka banyak orang. Pertanyaan pertama, apakah benar kita tidak suka pada orang tidak benar? Tidak suka kan? Ya kamu harus benar dong. Halo? Kalau kamu tidak suka lihat orang tidak benar, ya harus benar kita hidupnya. Harus bisa dipercaya. Kalau kita sudah dipercaya, betapa enaknya hidup. Apakah panas begitu? Ya, saya sangat dipercaya. Sehingga saya, aduh enak banget deh pokoknya. Kenapa? Karena di mana-mana kita dipercaya. Saya 4 kali kerja, 4 kali jadi pimpinan. Karena benar. Makanya berhasil. Kalau kita benar tapi nggak berhasil, bohong. Nah ini kebenaran ini yang memerdekakan kita. Ya. Hiduplah apa adanya. Bukan dengan kemunafikan. Jalani hidup ini dengan kejujuran. Sebab segala kepalsuan, tipu muslihat, dusta dan kebohongan berasal dari si jahat. Ayo dong, kesaksian pertama. Nah, ya kan itu dengar bahwa saya bukan hanya pandai khotbah, tapi saya benar-benar melakukan apa yang saya khotbahkan. Karena itulah namanya kebenaran. Saya waktu itu terus terang selama saya selama saya kerja, saya nggak pernah mencuri, bahkan mengambil barang yang bukan milik saya. Bahkan bos saya sendiri saya ajarin untuk jujur. Tidak boleh hidup tidak jujur kalau mau berhasil. Sekali waktu setelah saya berhenti kerja, karena saya pindah, maka ada customer yang bilang bahwa hutang dia sudah dibayar dengan saya. Cuman 300.000. Sedangkan saya utang sama tetangga sebelah 63 juta. Di seberang toko saya utang 20 juta. Di belakang toko saya utang sampai 18 juta. Saya mungkin ada 13 toko saya utang hampir 450 juta. Masa duit 300.000 dibawa kabur? Pikir pakai otak. Betul? Nama saya mau dikemanain? Nah, tapi orang ini gak berpikir. Dia siarkan di pasar Tanah Abang bahwa saya bawa kabur uang. Kan merusak namanya. Betul? Saya sudah ada di kota waktu itu, pasar pagi. Ada yang sampaikan ke saya. Karena seluruh toko pasar Tanah Abang yang saya utang, protes. Nggak mungkin si Andre begitu. Lo utang gue juga banyak. Masa buat 300.000 dibawa kabur? Itu kan nggak masuk akal. Betul nggak? Nah, mereka bela saya. Lu nggak boleh jelekin si Andreas lu. Dia punya utang nggak lo? Ada. Berapa? 23 juta. Masa 300.000 dibawa kabur? Sama bos saya sendiri saya utang. Musik kan nggak boleh jelek-jelekin nama orang. Ya kan? Cuman dikit, mending banyak. Nah, waktu saya pulang, ada yang ngadu. Kita kerjain yuk. Kita kick balik, kita minta karena dia merusak nama orang. Apa namanya itu? Pencemaran nama baik. Kita minta 20 miliar. Mau? No. Saya bukan orang seperti itu. Saya tidak akan pernah balas. Cuman saya minta pertanggungjawabannya supaya ditarik kata-kata itu. Ya kan? Kan disiarkan di Tanah Abang. Oh, Tanah Abang semua berontak. Orang kenal saya semua siapa? Nah, mereka juga setuju kalau pencemaran nama baik.
Saya bilang jangan dijalankan. Saya tidak mau. Biar Tuhan yang ngatur semuanya. Itulah sifat tidak boleh membalas. Hiduplah dalam kebenaran. Tuhan yang bela saya. Tanpa saya suruh semua orang protes. Semua ramai-ramai toko-toko itu pada protes. Tidak boleh seperti itu. Saya bilang uang saya banyak. Saya utang orang 100 juta. Di tabungan saya lebih daripada itu. Karena saya untung banyak. Saya kerja memang gaji kecil. Tapi saya di luar itu saya hebat. Ya, itulah kebenaran. Jadi saya menganjurkan pada Anda semua yang belajar. Kalau kita benar. Tuhan pasti bela kita. Tidak perlu kita bela diri kita. Diam saja. Tuhan yang bela kita. Amin. Itu namanya pelaku firman. Tepuk tangan buat Yesus. Baca Matius 5 ayat 37. Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, jangan suka dusta. Selama kita hidup benar, kita pasti dibela. Sebagai orang percaya jangan munafik. Ya. Saya suka katakan waktu saya berdoa di doa pagi, Yesus berkata langsung kepada saya. Dia pakai mulut saya. Hai Andreas, jangan menjadi orang munafik. Itu saya tegur diri saya sendiri. Karena dia harus dikatakan berkata di telinga saya untuk katakan itu. Jadi semua orang jemaat dengar bahwa Tuhan tegur saya, hidup jangan munafik. Hampir gak pernah dengar kan pendeta ngomong begitu? Pada diri sendiri? Itu asli. Gak ada ditutup-tutupin. Banyak orang pura-pura. Sok belaga suci. Itu bukan kebenaran. Orang yang benar tidak takut untuk dicela. Tidak takut untuk difitnah. Karena dia benar. Karena Tuhan pasti akan memberi akhirnya kelihatan. Air bening pasti kelihatan dasarnya. Ada yang di paling dalam pun bisa tertembus dengan mata. Kalau hatimu bersih, kelihatan semua di dalam. Amin. Itu. Sebagai orang percaya jangan munafik. Tetaplah jadi berkat bagi banyak orang. Melalui kesaksian hidup kita yang sesungguhnya. Setiap perkataan, perbuatan yang kita lakukan harus sama. Bukan dibolak-balik. Betul nggak? Menurut Anda setiap kesaksian saya semua benar nggak? Nggak ada karang-karang cerita. Semua kejadian. Jangan ditambah-tambahin. Kalau bukan kamu ya udah bukan. Jangan Pak Andreas. Ada pendeta minta sama saya. Kenapa? Anak saya kan waktu itu nggak bisa bicara Pak Andreas. Oh iya. Terus kenapa? Terus ada pendeta satu nih minta supaya bersaksi di Jakarta Gading. Bilang pendeta itu nyembuhin. Masa begitu? Saya bilang silakan. Saya nggak mau. Silakan kalau kamu mau. Enggak. Saya nggak mau Pak Andreas. Masa saksi dusta? Nah tuh. Pendeta terkenal. Minta supaya dia nyembuhin katanya. Ini kan nggak bener. Ya, saya nggak berani sebut namanya. Tapi kalau saya sebut pasti kenal. Ya, nggak boleh seperti itu. Makanya banyak nabi-nabi palsu. Saya malah jangan sebut nama saya. Begitu kan? Karena itu Yesus punya perkataan. Ketika Yesus nyembuhin orang sakit, jangan katakan kepada siapapun. Buktinya, sekali waktu saya ada pelayanan di Senayan, ada seorang anak umur 11 tahun di kursi roda. Waktu itu yang khotbah dari Amerika namanya Bapak Rehat Bonke. Tahu ya? Saya ada benjolan di sini nih, gede, bengkak. Nggak tahu kenapa, pokoknya bengkak kayak gitu, ada benjolan. Dia lumpuh. Saya dikasih, karena waktu itu saya ketua konselor, bagian pendorong sakit, saya dikasih yang lumpuh. Anak kecil ini didorong ke saya. Lalu Pak Rehat Bonke berkata begini, siapa yang sakit, pegang tempat yang sakit. Saya bilang sama anak itu,
kamu pegang kakimu. Om, ya saya pegang. Om juga sakit. Iya nih pipi saya bengkak. Kamu pegang kaki, saya pegang pipi. Saya bilang gitu. Ya kan? Pegang kakinya, saya pegang pipi saya. Di sana teriak tuh. Dalam nama Yesus. Sebut, saya bilang. Saya juga sebut. Dalam nama Yesus. Gerakin kaki kamu. Enak om. Bisa. Saya lupa. Tolong kamu. Ayo berdiri. Tuh anak ngeliat. Om, pipinya kempes. Oh iya kok hilang. Sembuh saya. Wih, saya sembuh. Saya senang dong. Ini anak sembuh, bisa berdiri. Dia tarik saya. Enggak, saya lepas. Kamu dipanggil, bersaksi sama. Karena orang kan banyak konselor tuh. Ditarik anak itu pakai kursi rodanya. Karena dia udah lari. Jadi kursi roda itu di orang mana kecil itu. Begitu, nah dipanggil ke panggung. Saya kabur, saya ngumpet. Kenapa saya ngumpet? Karena tuh anak pengen panggil saya ke atas. Dia bilang saya yang doain. Bilang enggak. Dia doa sendiri kan. Nah saya paling gak mau di-expose. Saya ngumpet di balik. Saya kesenangan, saya nangis. Kempes. Hilang sakitnya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Yesus. Selama kita hidup benar, kita akan dibela sama Tuhan. Jangan munafik. Sekalipun Nuh ditinggalkan oleh teman-temannya. Betul gak Nuh ditinggalkan? Karena waktu itu dia pengen buat bahtera di atas gunung. Disangka gila. Mana ada banjir sampai di gunung, dia bilang. Ya kan? Nah, tapi dia taat sama Tuhan. Walaupun itu gak masuk akal, dia kerjain semuanya. Nah, Nuh ingat bahwa dia mau hidup di dalam kebenaran. Kejadian 6 ayat 9. Coba baca. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercerai dari orang sezamannya. Dan Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Ayo teman-teman yang di rumah, yang ada di sini, bergaul. Nah tentu Tommy mau tanya, kok bergaul sama Tuhan gimana? Bergaul sama Tuhan itu bukannya doa. Doa itu namanya Anda menyampaikan sesuatu kepada dia. Kok bergaul itu ngobrol. Tuhan, maunya apa sih? Apa yang masih kurang dari saya? Entah dapat hikmat tuh, dia bicara. Kamu mesti gini, iya. Oke, tapi Tuhan. Orang kan banyak pakai tapi dulu kan. Kalau kamu pakai tapi kan. Tapi Tuhan, aku gak kuat. Kalau Tuhan gak bantu saya. Pasti dia bilang, aku siap bantu kamu. Tapi jangan main-main tuh. Dia juga pakai tetapi. Kita pakai tapi, dia pakai tapi. Betul gak? Tapi kamu juga jangan main-main. Nah, di situ pasti bilang, tapi jangan main-main, pasti air mata keluar. Kenapa? Kita nggak kuat. Kita sering kan janji sama Tuhan, betul nggak? Tapi selalu diingkari kan? Ulang lagi, salah lagi. Tapi Tuhan maha baik kan? Dia selalu mengampuni. Karena dia tahu kita belum benar. Tepuk tangan buat Yesus. Kalau kamu sudah benar, kamu kuat. Justru kita semua sedang belajar di dalam kebenaran. 1 ayat 6. 1 ayat 6. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia. Nih, nyindir nih. Ini sindiran nih. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia. Barusan Anda dengar kan bagaimana saya berhubungan? Namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tegur dia. Kalau kamu hidup dalam kebenaran, kata kamu bergaul dengan Tuhan, tapi kalau kamu masih bohongin istrimu, kamu tidak hidup dalam kebenaran. Betul? Saya ngaku depan istri saya. Saya bilang saya masih banyak bohong kamu. Saya mau main temjon, saya bilang kemana? Tapi nggak dikasih. Saya masih bohong. Tapi sekarang saya enggak. Saya akan terang-terangan ngomong. Aku malu dengan Tuhan.
masih suka dusta. Walaupun itu kecil, aku anggap itu gak baik. Aku mau hidup dalam rel yang benar. Supaya orang lihat perbuatan saya yang benar. Semua orang makin percaya Yesus Tuhan. Amin. Doakan. Doakan. Hai orang percaya. Berhati-hatilah kalau kita berjalan dalam kebenaran. Pertanyaannya, kenapa orang percaya itu harus hati-hati berjalan dalam kebenaran? Karena kebenaran itu akan banyak tantangan. Maka saya bilang sama istri saya paling senang jalan berdua. Happy banget saya. Sampai saya bilang, tolong Mam, temenin aku. Papi jangan, kalau saya ikut jangan dipuji-puji terus. Aku muak. Saya bilang, itu senjataku. Aku puji kamu supaya aku hidup benar. Betul? Biar orang tahu. Karena aku sayang kamu. Makanya aku puji kamu. Tuhan tahu hati saya. Makanya dia katakan, aku pilih kamu dari sekian banyak orang. Aku sulit mencari orang yang seperti kamu, yang selalu mau menyangkal diri. Walaupun berat. Ya bayangkanlah, saya punya amplop berbeda, 5 kali lipat bedanya dengan murid saya sendiri. Bayangkan, apakah ada perubahan? 8 tahun saya melayani dalam keadaan dengan nilai yang rendah. Sampai saya bilang, Pak, Ibu, apakah saya berubah? Apakah saya ngambek? Apakah kalau bahasa jadi asal-asalan? Tidak. Biasanya. Karena saya tidak bisa dinilai dengan uang. Karena saya hidup dalam kebenaran. Betul nggak ini sulit? Sulit nggak? Kamu nggak dihargai. Itu sebabnya saya sangat cinta Tuhan dengan apa yang saya dapat. Karena saya sudah harus menanggung konsekuensi dari perkataan bahwa saya melayani Tuhan bukan cari uang, tapi uang cari saya. Amin. Makanya kalau sudah tidak dikasih, ya udah, diam aja. Kenapa? Harus mikirin. Berarti kamu melanggar perkataanmu sendiri dong. Nah tapi, ada tetapinya. Waktu saat kita mengalami, berat nggak? Nggak boleh ngomong. Diam aja. Sampai saya kumpul di depan pendeta-pendeta. Waktu itu saya pernah musyawarah kerja antar pendeta. Mereka bilang, pendeta nggak ada segoblok lu. Digituin. Itu hak kita. Kalau memang dia belum transfer, tagih. Itu hak kamu. Dia lupa, silakan. Yang gaji aku Tuhan kok, goblok, digituin. Dre, melayani Tuhan bukan seperti itu. Jadi mereka semua nilai dengan uang. Makanya dikatakan Panes itu berbeda. Enak gak kalau Tuhan belai kita? Aku senang banget. Aku sering dibelai sama dia ketika aku nangis. Aku bertahan. Aku gak dihargai. Bahkan disepelekan. Bahkan saya pernah khotbah dirampas mic-nya. Diambil. Aku turun, aku nangis. Ini bukan bagian kamu. Kamu pulang. Ini pendeta yang lain. Saldi itu teman yang aku kejar dia. Kok gak bales? Kok diam aja? Aku sayang Tuhan. Aku mau hidup benar. Saldi yang saksi hidup. Kok terlalu disepelekan. Selalu
dianggap remeh. Karena dia tahu saya nggak pernah balas. Ini dikatakan beda. Hidup dalam kebenaran tidak pernah membalas. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana saya itu melayani Tuhan. Keuntungannya, selama kamu mendengar khotbah saya, betul tidak semua aneh-aneh. Nggak masuk akal. Bayangkan kalau kamu di Petra, kalau kamu pernah pergi ke Petra, kamu lihat di sana nggak ada laut, nggak ada sungai, kok bisa ada banjir bandang? Pikir pakai daya pikir kamu, pakai logika kamu. Itu bukan karena seorang pendoa yang kuat, yang dijawab Tuhan, nggak akan bisa lakukan itu. 30 orang saya pegangan tangan, minta hujan, banjir bandang. Lihat di peta, Petra, mana ada laut? Betul? Mana ada sungai? Nggak ada, orang gurun pasir kok. Air dari lubang keluar. Bawa apa tuh? Mobil bus apa yang gelinding ke bawah hanyut air. Ayo, air dari mana? Itu hanya seorang pendeta Andreas Melkisedek berdoa. 2019. Pak Kristo, aku saksi hidupnya Koko. Koko punya doa dijawab. Amsal 15 ayat 9. Amsal 15 ayat 9. Jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi siapa mengejar kebenaran? Apa? Dikasihinya. Enak tidak kalau dikasih sama Tuhan? Berarti disayang sama Tuhan. Minta apa saja dikasih. Banyak sekali yang harus saya ceritakan. Apa saja. Yang saya cerita itu yang lucu tuh. Tomat cherry. Tomat cherry tahu dong? Berapa sih harganya? Mana ada sih orang kasih hadiah tomat cherry? Betul nggak? Halo? Kalau siang masih mending ya. Jam 10 malam. Jam 10 malam saya bilang, Mam, tomat cherry saya habis, Mam. Yuk kita ke toko Jakarta, siapa tahu masih buka. Tutup, Papi. Mana ada jam 10 malam? Ya kan? Kan toko jam 9 tutup. Jakarta Buah. Tuhan tahu kan saya mau tomat cherry. Betul nggak? Kesayangannya. Pasti dia tahu. Setengah jam kemudian bunyi, neng nong. Mbak, tuh keluar ada tamu. Mungkin bawa makanan. Bawa, ambil. Buah apa? Apa? Tomat. Tomat apa? Cherry? Iya. Aneh kan? Gak masuk akal. Masa kasih tomat cherry 1 pak gitu? Memang saya telepon, kirim dong. Orang saya cuma sekeluarga ngomongnya. Sampai si Mbak bilang, Bapak mah apa aja disiapin? Apa aja yang dia mau disiapin? Kenapa? Itu air mata. Ditampung. Makanya orang yang dekat sama saya, yang mau bergaul dengan saya, dia akan turut bahagia. Kenapa? Berarti kamu dekat dengan orang yang dipakai Tuhan. Amin. Penting sekali. Dia disayang oleh Tuhan. Sekali waktu saya di pesawat, saya nggak tahu sebelah saya tuh orang Jepang. Sama istrinya. Saya di bisnis kelas sendirian. Tiba-tiba goncangan kencang. Kapal pesawat. Biasanya, betul nggak pramugari kalau kapal goncang nggak takut. Udah biasa kan? Betul kan?
dia udah biasa. Tapi kalau sampai lompat, langsung duduk, langsung pakai seat belt, keras nggak? Lompat, pakai seat belt. Saya langsung gini. Cup, diem. Langsung bangun, si pramugarinya. Lepas. Kasih makanan lagi. Baru dia mau kasih, goyang lagi. Saya lagi, diem lagi. Ini orang Jepang, langsung bilang. Dia nggak ngerti bahasa saya nggak ngerti bahasa dia. Gini-gini, colek-colek. Begini terus, kata tangannya gini terus. Istrinya, gini terus. Saya gini terus, bener nggak goyang lagi. Turun, goyang lagi. Itu tandanya saya di situ selalu bersaksi bahwa tangan saya ada kuasa. Tepuk tangan buat Yesus. Itu yang dikatakan, siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Menurut Anda, betul nggak sampai hari ini saya mengejar kebenaran itu? Sampai saya ngaku dosa sama istri saya bilang saya mau hidup benar. Kan terakhir saya khotbah di sini, saya bilang apa? Sama Ibu Yosi, perbarui hatimu. Hati yang baru akan diisi yang baru. Jangan pakai yang lama. Ubah semuanya jadi baru. Tuhan kasih yang tentu yang lebih baru lagi. Kesaksian-kesaksian yang baru lagi. Kan masih banyak yang Tuhan siapkan untuk kita terima. Amsal 21 ayat 21. Habis ini kita akan sama-sama lahiri dalam Amsal 33 ayat 18-19. Siap-siap ya. 21. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh apa? Kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Hidup, benar, dan dihormati. Kalau kamu punya kasih, kasih itu yang membebas kamu dari segala kesalahan. Kasih itulah membuat kamu jadi baik. Karena kasih itulah kamu akan mengasihi istrimu. Karena kasih itulah membuat kita jadi benar. Saya tadi di bawah, saya panggil saya. Mari, Mam. Dia udah ngerti. Dia nyamperin, dia tahu saya pengen peluk dia. Sembari makan saya peluk dia. Saya usap-usap dia. Jangan kaku, Hendra. Sama istri jangan kaku. Ya. Kasih itu dibuktikan. Jangan cuma di mulut. Ah, nggak enak di luar mah. Di rumah aja nanti. Kasih itu harus dipraktekkan di mana tempat. Setuju, Tres? Iya. Itu harus lakukan terus. Supaya melalui kehidupan kita orang melihat teladan yang baik. Amin. Itu penting. Coba kita ayat apa yang Tuhan mau katakan dalam Yeskel 33. Yeskel 33 ayat 18-19. Yeskel 33 ayat 18. Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, dia harus mati karena itu. Berarti ini apa namanya ancaman, ya. Mati di sini bukan mati tubuh, mati segala-galanya, mati jalannya, mati pelayanannya, mati berkatnya. Itu jangan bilang mati langsung mati orangnya, bukan. Tuhan gak seperti itu, ya. Nah, tapi mati tertutup gitu. Kenapa? Berbalik dari orang benar pindah ke tempat yang gelap. Nah, ayat 19-nya. Sebaliknya, nah ini dia. Kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan dia melakukan keadilan dan kebenaran, dia pasti hidup karena itu. Itu yang saya tunggu. Karena saya kan pengen umur panjang. Ya kan? Saya lihat Mahathir Muhammad 100 tahun ulang tahun tetap masih muda. Nah, saya kan tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih begini, bahkan ini kau batuk. Aku sedang bersihkan kamu, supaya kamu berbalik dan bertobat.
aku punya rencana besar ke depan buat kamu. Jadi, misalkan kemarin-kemarin saja saya doain orang pada sembuh, apalagi sekarang kalau saya sudah meninggalkan semua yang sia-sia. Kan sering saya bilang kan Tuhan panggil saya, Tuhan, saya masih belum siap. Saya masih mau main, ya kan? Nah, sekarang sudah waktunya nih. Udah nggak boleh yang neko-neko lagi. Harus lurus. Nanti aku nggak perlu doain orang lama-lama, cukup pegang sembuh. Udah nggak capek. Ya, biar semua orang tahu bahwa Tuhan itu ada. Ya, oke. Mari kita berdiri semuanya. Kita berdoa untuk firman Tuhan, terutama bagi saudara yang di rumah yang sedang mengharapkan pertolongan. Saya mau berdoa buat saudara sebelum kita memberi persembahan. Bagi saudara yang sakit kepala saudara, sekarang pegang kepala saudara. Kalau kau percaya dan berbalik hidup benar dan bertobat, hari ini juga kamu sembuh. Kalau kau merasa perutmu lagi tidak enak, mules, pegang perutmu. Kalau kau merasa dadamu sedang berdebar, pegang dada sebelah kirimu. Kalau kau merasa kolesterolmu tinggi, darah tinggi, diabetes tinggi, percayalah hari ini. Kalau engkau mau menjadi saksi Tuhan, kalau engkau mau hidup benar, kembali kepada kebenaran, saya percaya Anda akan sembuh. Mari Tuhan, Engkau lihat siap mereka yang sedang meresponi firman-Mu. Sembuhkan mereka secara ajaib, supaya mereka menjadi percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang luar biasa, yang selalu menjawab setiap doa hamba-Mu. Aku mau Tuhan kembali kepada kebenaran, supaya mereka semua menjadi benar. Dan jadikan aku teladan dan contoh bagi banyak orang, supaya aku bisa seperti Mahathir Muhammad Tuhan, sampai usia ulang tahun yang ke-100 dia tetap sehat. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Aku sampaikan pesan-pesan Tuhan kepada mereka, supaya mereka hidup dalam kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus. Silakan lanjutkan. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan kita luar biasa. Apa yang kita dengar itu kesaksian hidup yang diselaraskan dengan kebenaran firman dan berjalan di dalam kebenaran. Mari kita mau memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang kami terima. Benih kebenaran firman itu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati yang menerima dan mau berbuah bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Waktu kami menabur dengan ketaatan, karena kami tahu kebenaran ada dalam hidup kami. Dan waktu orang benar sudah Kau panggil dan Kau pilih itu menabur, maka dia akan menuai. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memberikan persembahan kami yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan memberikan persembahan yang terbaik. Terima kasih Bapak. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Terima kasih Tuhan. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu
bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Benar Engkau Bapa kami yang setia. Engkau yang mengutus Roh-Mu dalam keberadaan kami, seperti firman yang tadi kami dengar. Roh-Mu itu menginsyafkan kami akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh-Mu menuntun kami untuk berjalan dalam kebenaran, damai, sejahtera, sukacita itu. Tuhan yang berbicara terus kepada kami dan menuntun kami. Biar kami tidak memiliki hati yang keras, tapi Bapa berikan kami kelembutan hati untuk kami menerima koreksi, untuk kami diselaraskan di dalam kebenaran-Mu, dan selalu mau mengucap syukur apapun keadaannya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih untuk Koko Andreas yang telah menjadi teladan hidup akan apa yang sudah dia sampaikan. Dia bukan hanya menyampaikan firman, tapi dia menjalani kebenaran firman itu dalam kehidupannya. Bapa terima kasih. Engkau memberkati Koko Andreas Cifoni beserta dengan keluarganya. Terus Kau tuntun mereka untuk menjadi berkat, kehidupannya menjadi teladan bagi siapapun yang mendengar dan menyaksikan hidupnya dan perjalanan keluarganya. Terima kasih ya Bapak. Terus pengurapan-Mu bekerja memenuhi keberadaannya dan menuntun dia untuk dapat melihat mujizat, untuk melihat kedahsyatan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih untuk jemaat Immanuel yang setia beribadah. Mereka juga bukan orang-orang yang hanya bisa mendengar dan pintar mendengar firman, tetapi jemaat adalah jemaat yang juga melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan mereka. Dan mereka diubahkan, dipulihkan, disembuhkan, dan mengalami Tuhan dalam keberadaan mereka. Dan hidup jemaat-Mu menjadi kesaksian akan kebesaran Kristus yang telah memanggil, memilih, dan menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan Engkau memberkati jemaat-Mu yang setia selalu beribadah bersama Successful Immanuel Ministry. Terima kasih Bapa. Kami bagian dari bangsa ini. Kami berdoa untuk bangsa ini. Bapa memberkati bangsa ini. Biar kehendak-Mu yang boleh jadi, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di sorga. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai ke Pulau Rote, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Bapa kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Engkau tetap berdaulat dan kehendak-Mu Tuhan yang akan dilakukan di tengah-tengah bangsa ini. Dan biarlah Roh-Mu bekerja menginsyafkan setiap mereka yang ada di dalam pemerintahan untuk berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan kami percaya bangsa kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berkati bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk ibadah hari ini. Dan kami siap sebelum kami memisahkan diri dari ibadah online ini, kami siap terima berkat yang berasal daripada-Mu. Mari saudaraku, sebagaimana biasa kita angkat kedua tangan kita, tengadakan wajah saudara. Pandanglah Tuhan Yesus yang siap memberkati kita semuanya. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkati setiap pekerjaanmu dan diberkati setiap rumah tanggamu. Engkau akan jadi kepala bukan ekor, sentiasa naik bukan turun. Bahkan bisa memberi pinjaman tapi tidak pernah meminta pinjaman, karena Allah semua berkati Tuhan. Terus mengikuti kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang lagi kedua untuk menjemput kita semuanya di awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. We worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. I worship
your holy name. I worship your holy name. Oh, I worship your holy name. Shalom, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.